Selamat siang Bu Ais. Selamat siang Ibu Betty. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Masya Allah. Iya Bu Ais. Lagi sibuk nggak? Enggak. Oke. Kalau nggak lagi sibuk, mungkin boleh ya kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Ibu. Saya lihat beberapa hari ini di ruang guru kayak Bu Ais lagi bingung nih proyeknya. Ada yang dipikirkan Bu Ais? Ada ini Ibu Betty tentang media pembelajaran. Oh gitu. Sama strategi pembelajaran. Saya masih bingung untuk pembelajaran selanjutnya itu mau menggunakan media yang seperti apa dan strategi yang seperti apa. Seperti yang Ibu Betty ketahui bahwa kan saya mengajar di kelas 7 ya Ibu Betty. Anak-anaknya yang peralihan dari kelas SD terus naik ke kelas 7 itu kan sedikit ya susah gitu. Jadi bagaimana caranya supaya pembelajaran itu menyenangkan. Oke gitu. Jadi masih adaptasi ya anak kelas 7 ya. Oke. Ya karena mumpung ini ada waktu luang dari Bu Ais ya bolehlah kita cerita-cerita karena kan berhubungan kita juga sama-sama maksudnya ngajar di kelas juga ya seperti itu kan. Oke Bu, berarti tujuannya Ibu mau mencari media serta metode yang pas untuk mengajar siswa kelas 7 gitu ya. Kalau misalnya dengan berjalannya di tahun ajaran baru ini, menurut Ibu kalau misalnya dari rentan nilai 1 sampai dengan 10 nih Ibu nilainya berapa sih dengan metode dan media yang sudah Ibu gunakan selama pembelajaran ini berlangsung kira-kira? Kalau menurut saya sendiri itu 4 sampai 5. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Berarti di tengah-tengah ya. Nah, kalau misalnya nanti dari sini kira-kira dari 4 sampai skala 5 itu apa sih yang mau Bu Ais lakukan? Strategi yang mau Ibu lakukan untuk bisa adanya peningkatan itu? Untuk saat ini kan saya ada di materi cerita fantasi. Mungkin lebih untuk teksnya itu diganti dengan audio video visual dengan menampilkan dari YouTube cerita-cerita dari YouTube. Mungkin kalau di YouTube kan banyak sekali variasi, ada yang kartun cerita rakyat tapi dengan diolah dengan ada visual ya benar, tidak membosankan untuk anak lebih ekstrim gitu. Kalau misalnya tadi Bu Ais mau ambil strategi tadi menggunakan media audiovisual gitu ya, kira-kira Ibu Ais mau berubah jadi berapa rentannya? Kalau tadi 4 sampai 5, nah sekarang kalau misalnya nanti mau menerapkan itu, kira-kira Ibu berharapnya ada peningkatan ke rentan berapa sih? Kalau saya berharap 8 sampai 9 mungkin ya Mbak. Nah sekarang apa sih yang dimiliki oleh Bu Ais, menjadi kekuatan Bu Ais untuk bisa memberikan pembelajaran yang menarik siswa? Karena kan tadi Bu Ais bilang kadang sudah menggunakan metode dan media yang seperti ini tapi masih kurang menarik. Nah kekuatan yang udah dimiliki itu sebetulnya apa sih? Sebenarnya kalau kekuatan saya itu bisa membuat video menarik. Mungkin bisa jadi pembelajaran itu dengan seperti kemarin ada teks deskripsi. Nah, saya itu menggunakan anak-anak membuat vlog mendeskripsikan benda kesukaan atau lingkungan yang ada di sekolah yang menurutnya dia menyenangkan seperti itu. Itu kekuatan dari Bu Ais itu ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan Bu Ais dalam menerapkan metode dan media pembelajaran yang menurut Bu Ais tadi Bu Ais anggap kayaknya masih kurang bervariasi, kurang menarik sehingga kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran? Hambatannya itu apa? Hambatannya untuk membuat medianya itu referensi. Karena saya referensinya mau yang seperti apa ya, takutnya diterapkan media saya mau menerapkan seperti ini tapi anak tidak bisa menerima media itu, jadi kan masih sedikit bingung. Oh itu ada hambatan lain itu mungkin itu kan dari segi media. Kalau dari segi metode pembelajarannya yang kira-kira apa yang menjadi hambatan? Mungkin siswanya. Ketika saya menggunakan media yang menurut saya sudah tepat, tapi siswanya masih
ngobrol sendiri, terus kemudian terkadang itu siswa bolak-balik ke toilet seperti itu, jadi kan kadang siswa belum mudeng gitu Bu. Terus saya harus menjelaskan lagi kembali sih, kan itu mungkin hambatannya ya, mengulang-ulang. Oke. Nah sekarang masuk ke dalam rencana aksi ya Ibu ya. Apa sih rencana yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bu Ais hadapi? Mungkin dengan diskusi nantinya dengan teman sejawat, terus bisa jadi nanti MDM saya bertanya dengan guru-guru, kemudian memperbanyak sumber dari YouTube, mungkin PMN, platform Merdeka Mengajar, dan nanti mungkin lebih ke cari referensi Itu aksinya ya. Butuh berapa lama Bu Ais untuk merealisasikan rencana yang tadi Ibu sudah sampaikan sebelumnya? Sekitar 2-3 hari mungkin. 2-3 hari ya. Cukup Ibu? Insya Allah cukup. Oke. Kira-kira seberapa besar ukuran keberhasilan dari rencana yang tadi sudah Ibu rencanakan? Bismillah. 7-8. 7-8. Itu sudah bagus itu Ibu, 7-8. Ya. Lalu di sini kira-kira apa sih yang nantinya atau siapa yang nantinya bisa membantu untuk terlaksananya rencana aksi yang sudah Ibu Ais rencanakan? Ibu akan melibatkan siapa? Akan melibatkan peserta didik tentunya Ibu, kemudian nanti mungkin bisa bertukar pikiran dengan guru, sesama guru bahasa Indonesia, nanti MPMP dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Kapan Ibu akan memulai aksi ini? Dalam minggu ini. Ya. Oke. Baik Bu Ais, dari obrolan ini kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan dalam permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Dan adanya obrolan ini bisa mengatasi permasalahan saya mengenai metode dan media yang nantinya akan saya gunakan untuk belajar. Jadi saya lebih percaya diri dengan adanya obrolan seperti ini. Terus awalnya saya, ini bisa nggak sih tercapai apa yang akan saya lakukan dengan peserta didik. Dengan adanya obrolan seperti ini bisa membantu saya untuk lebih pede. Oke, sama-sama. Berarti nanti lusa atau mungkin beberapa hari ke depan, oke, dalam waktu minggu ini bisa ya nanti kalau misalnya saya melakukan supervisi dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Ais. Iya, baik. Oke. Terima kasih Bu Ais untuk waktunya. Semoga dengan obrolan ini bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ais. Terima kasih. Selamat siang. Yo, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita akan ice breaking terlebih dahulu. Bisa bantu Ibu Ais masukkan? Ayo, yang rapi. Yang rapi ya Ibu. Siap? Ayo. Siap. Kita dulu.
Kalau dua aja. Cepat kan. Berarti ini kalian menerima Social distancing. ya. Kelompoknya ini kelompok dua. Guys, kelompok satu yang pertama dari nomor presensi 24 27 Rombongan gue. 26 yang bergenre fantasi. Ayo, maksudnya Contohnya siapa fantasi itu hanya bersifat teks yang bersifat imajinatif. Film fantasi berarti film yang bersifat imajinatif atau hanya imajinasi dari orang. Ada yang pernah melihat film fantasi? Ini merupakan peta konsep yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama, cerita fantasi ada definisi, ciri-ciri dan jenis cerita fantasi. Kemudian ada unsur-unsur cerita fantasi. Selanjutnya ada nanti kalian akan menceritakan kembali isi cerita fantasi. Kemudian ada struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang terakhir nanti kalian akan bisa menyusun cerita fantasi. Nah, yang pertama itu kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Pengertian dari teks cerita fantasi ini merupakan bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan atau khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Jadi sederhananya itu, teks cerita fantasi ini teks yang menceritakan tentang imajinasi. Imajinasi siapa? Imajinasi pengarang. Dan itu bersifat hanya imajinatif atau khayalan. Sampai sini ada yang dibayangkan? Paham? Jadi teks cerita fantasi itu apa? Teks yang bersifat khayalan atau imajinatif pengarang. Kemudian ada jenis-jenis teks cerita fantasi. Yang pertama itu cerita fantasi total. Nah, cerita fantasi total ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Nah, kalau ini tuh cerita fantasi total itu pure atau imajinasi total dari pengarang. Dan ini nih tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Jadi bersifat imajinatif.
Lanjut. Cerita fantasi irisan. Hal ini, kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang terjadi dalam dunia nyata. Seperti tadi Hans mengatakan Doraemon. Itu memang bersifat imajinatif. Tapi Doraemon itu tempat-tempatnya itu di Jepang. Itu kan ada nama-namanya itu pada dunia nyata. Namanya juga masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan dunia nyata. Itu contohnya itu Doraemon. Terus apa lagi? Ada sobat jaro. Ada sobat jaro. Ada sobat jaro. Kalau Avatar itu masih total apa ya? Kan ada banget itu Ada pohon-pohon. Tubuhnya biru. Tapi untuk ceritanya itu bersifat imajinatif ya. Lanjut, unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Nah ini sudah tidak asing lagi. Ada yang pertama itu tema. Tema apa tema? Idola. Tema apa? Tema itu apa? Tema. Yang mengenai nanti ceritanya gimana? Ya. Apa ini? Tujuan cerita. Dan Acuan untuk menambahkan surat cerita. tema itu apa? Ide yang paling mendasar dan menjadi acuan untuk pengembangan suatu cerita. Sebelum kalian membuat cerita, pastikan kalian menentukan temanya mau yang seperti apa dulu. Robot. Temanya robot. Terus apa lagi? Mobil. Mobil. Lah nanti pengembangan ceritanya seperti apa? Nah itu kan dari awal temanya menentukan temanya tersebut. Oke. Yang kedua ada alur. Alur itu merupakan jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Oke, kalau alur itu ada beberapa jenis alur. Yang pertama alur maju. Terus Alur jaro. ada ya. Kalau tokoh selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tahu nggak perbedaan tokoh dan penokohan? Tokoh itu yang Tokoh itu apa? Penokoh itu yang apa? Penokohan apa? Oh, kita nunjuk jadi tokoh. Penokohan itu apa? bintang film. Penggambaran tokoh dalam cerita. Atau apa? Karakternya. Tokoh karakternya apa saja? Antagonis. Terus Aku mau jadi antagonis. kalau antagonis itu apa? Orang-orang kayak di Indosiar. Kalau protagonis Yang baik-baik. yang protagonis yang tadi yang ketiga apa? Antagonis, protagonis. Latar ini terbagi menjadi tiga. Di sini Waktu, latar tempat, waktu, suasana. dan sosial budaya. Ya itu bisa kita bahas. Latar waktu, waktunya kapan? Siang, Hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kemudian tempat, di mana cerita kalian? Contoh di sekolah atau di rumah, di pasar atau di lain sebagainya. Terus kata suasana contohnya apa? Seram. Hujan. Suasana. Oh enggak. Suasana apa lagi? panas hobi. Lanjut ya. Nih, berdasarkan latar ceritanya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu latar fantasi sezaman. Maksudnya itu latar yang digunakan
kalian bisa membuat robot di masa yang akan datang. Udah bisa kok Bu. Robot yang untuk saat ini memang sudah ada robot yang menanam makanan. Jepang. Ya, Jepang. Kemudian bisa jadi kalian membuat cerita tentang kemajuan teknologi dengan kalian tidak perlu membeli handphone. Hanya ini apa namanya? Kalian membuat kacamata, terus kemudian handphonenya tinggal di angan-angan. Kan bisa. Kalau tidak kalian itu membuat masa lalu, cerita tentang zaman penjajahan, zaman kerajaan, atau juga bisa jadi kalian membuat fantasi tentang masa ini, saat ini. Paham? Nah, selanjutnya ada latar fantasi lintas waktu. Nah, di sini maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contohnya, masa sekarang dengan masa zaman prasejarah. Nah, seperti kalian pernah melihat film-film yang purba. Misal, pada tahun sekarang, masa sekarang, kemudian flashback. Jadi mungkin masa sekarang dan masa 50 mendatang atau bisa jadi masa 50 tahun ke belakang. Oke? Paham nggak? Kalian bisa mencari sumber-sumber dari internet, dari buku. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada juga sudut pandang orang pertama, orang kedua, ketiga, dan selanjutnya amanat. Amanat amanat itu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penulis kepada pembaca atau pelihat. Jadi ketika kalian membuat cerita fantasi itu pasti harus ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan. apa upacara dengan keamanan? Nah, sudah. Selanjutnya itu ada lembaran kerja peserta didik. Kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur implisit dalam teks fantasi. Diperhatikan ya, nantinya ketika kalian mengamati video yang ada di depan akan mengerjakan baru sekali tesnya apa? Itu nama kalian ya, nama kalian. Tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Kenapa mereka tidak punya cukup uang? Ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai
milk white karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang. Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek, tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan milk white sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fos. Aku mencium aroma anak-anak, mentah atau dimasak aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harta emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tolong! Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruti pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, tolongin aku kenapa? Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa dia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya,
mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Fantasi apa yang baru saja kalian saksikan? Cek dan baca. Siapa saja tokohnya? Istrinya Raksasa. Oke, sekarang kalian berefleksi tentang tema, tokoh, terus apa lagi tuh? Amanat. Nah, ini ada teks dari saya dan ya kamu tukeran bacanya. Silakan kalian mencari tema. Yang pertama adalah tema, jawabannya adalah keterangan Jack. Di dalam teksnya adalah rambut emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Jack dan pendidikan. Mengenai tema jawaban Jack si pencuri. Di dalam Jack mengambil emas dan ayam angsa. Ayam itu siapa? Gananya bisnis. Latar rumah siang sepi tenang dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengenai mengidentifikasi tentang unsur intrinsik teks. Teks apa itu tadi? Teks fantasi tentang judul apa? Judulnya apa? Cek dan Bobot. Cek dan Bobot. Temanya apa? Temanya tentang apa? Keserakahan. Oke, terus tokoh? Terus latar suasananya
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kegiatan pasca observasi support akademik rekan sejawat. Dan di sini hari ini saya ditemani oleh Ibu Ais Pratama Islami Putri, kemudian pengajar praktik Bapak Cipto Wali. Baik, saya mulai saja nih untuk percakapan pasca observasi dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ibu Ais, Bu Ais, bagaimana nih perasaan Ibu Ais setelah berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Ya, berarti awalnya saya masih deg-degan karena tidak terbiasa ketika mengajar itu dilihat oleh teman atau orang lain seperti itu. Awalnya deg-degan, kemudian setelah itu saya sudah nyaman, terbiasa dilihat oleh Itu semua memang kebiasaannya, jadi wajar kalau memang di observasi rasanya canggung dan lain-lain gitu. Bu Ais, boleh nggak sih menceritakan kembali apa yang sudah Ibu kembangkan dari kegiatan observasi di dalam kelas yang sudah dilakukan kemarin? Kemarin saya melakukan TPS saya itu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari teks interpretasi itu. Nah, di situ saya menggunakan strategi kooperatif di mana itu membentuk sebuah kelompok 5 sampai 6 orang. Lalu langkah-langkah atau tahapan apa saja sih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai TP yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama itu pasti saya menyiapkan pembelajaran. Kemudian saya menyiapkan media pembelajaran di mana kan materi saya itu cerita fantasi supaya tidak membosankan. Jadi saya menggunakan media itu video di mana itu ceritanya fantasi seperti itu, tapi dengan video animasi. Sangat menarik sebetulnya ya, jadi anak-anak kreatif yang biasanya menggunakan teks sekarang menggunakan video animasi seperti itu ya. Oke. Nah, dari tahapan dan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sampaikan, apakah area pengembangan yang sudah Ibu tentukan itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Menurut saya sudah cukup berhasil, tapi masih ada kendalanya. Jadi sudah berhasil namun ada kendalanya. Apa sih yang menjadi kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran terhadap kegiatan observasi kemarin? Untuk kendalanya itu anak masih belum terlalu memahami teori yang telah saya berikan, terutama cara anak itu membedakan tema dan judul. Anak itu masih terbalik-balik yang mana yang termasuk tema, yang mana yang judul. Oke, mengidentifikasi ya seperti itu ya yang menjadi kendala. Selain anak yang belum memahami materi, mungkin ada kendala lain Ibu? Iya, saya belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Jadi karena belum ada mengelompokkan pembelajaran sesuai dengan itu ya, jadi Ibu merasa itu jadi kendala gitu ya. Berarti apa langkah selanjutnya setelah Ibu mengetahui kendala atau kekurangan yang dihadapi ketika kegiatan observasi? Untuk selanjutnya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di mana nanti saya mengetahui dulu minat dari anak-anak itu yang termasuk minatnya audio, terus yang visual. Jadi nantinya kedepannya Ibu akan mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar masing-masing sehingga nantinya bisa terbagi dengan rata gitu ya, sehingga PP yang sudah ditentukan pun bisa tercapai seperti yang Ibu Ais ya. Oke, terima kasih Bu Ais untuk jawaban yang telah diberikan. Nah, kemudian satu lagi pertanyaan, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan model atau metode pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan? Ya, saya akan menerapkan di pembelajaran selanjutnya karena saya sudah mendapatkan ilmu dari Ibu Betty
jadi insya Allah saya menggunakan itu aja. Oke, baik. Saya tunggu untuk cerita-cerita menarik di pertemuan selanjutnya dengan metode atau media yang lebih menarik lagi di dalam pembelajaran matematis. Terima kasih Bu Ai, semoga rencana yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasikan. Sekian hasil dari percakapan pasca konsultasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.